Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian tafsir surat Yasin. Ayat yang ke-38. Kemarin salah satu tanda kebesaran Allah pada ayat 37 adalah adanya pergantian siang dan malam. Ini sebagai salah satu tanda kemahabesaran Allah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Sebelum kita lanjut ayat ke-38, perlu kita ketahui dan pahami bersama bahwa isi kandungan Al-Quran itu ikut takdirul azizi, kekuasaan zat kang moho menang, al-alimi turzat kang mirsani. Matahari beredar pada tempat edarnya. Hal yang demikian, peredaran matahari itu, berputarnya matahari itu merupakan takdirul azizil alim, merupakan kekuasaan sekaligus ketentuan Allah, zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ini ayat ke-38. Aetasiru tegese lumaku apa srengenge ila mustaqorrin marang panggonan netepe laha kedua srengenge. Matahari berjalan, beredar menuju tempat edarnya. Dulu ada teori yang dinamakan geosentris. Ketika kalian semua sekolah, itu kan ada istilah tata surya, di mana di situ ada planet-planet. Ada Jupiter, terus apa lagi? Saturnus, yang jelas bukan dinosaurus, ya, Mars dan lain sebagainya. Dulu
ada anggapan bahwa bumi itu menjadi pusat edar. Pemahaman manusia dengan keterbatasan pengetahuan saat itu, manusia ngertinya planet-planet itu muteri bumi gitu loh. Nah ternyata di sini ada salah satu jawabannya, bahwa masing-masing planet itu berputar pada porosnya gitu loh. Bukan planet muteri planet, tapi memang masing-masing planet itu berputar pada porosnya. Nah ini yang dimaksud mustaqor, itu adalah poros. Kayak roda sepeda itu loh. Kan kalau roda tengahnya itu ada asnya ya kan. Nah itu yang dimaksud mustaqor itu. Nah namun nanti ada pembahasan lebih tentang makna mustaqor di belakang nanti. Intinya wasyamsu tajri li mustaqorril laha, bahwa Allah memahamkan ke kita bahwa matahari itu berputar atau beredar pada tempat edarnya. Dan ini sekali lagi takdirul azizil alim, merupakan kemahakuasaan sekaligus menjadi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wakila usairiha, kapan kira-kira matahari itu selesai beredar? Ya. Akhir perjalanan edar matahari inda inqidha'id dunya wa qiyamis sa'ah. Matahari itu nanti terakhir beredar manakala selesainya dunia dan terjadinya kiamat. Baru matahari itu nanti berakhir untuk beredar. Walaupun nanti ada proses atau tahapan-tahapan, ya. Wakila sayruha hatta tantahiya ila ab'adi manaziliha summa tarji'u. Ada pendapat lain bahwa matahari itu peredarannya, perjalanannya itu sampai batas terjauh tempatnya, kemudian kembali lagi pada tempat edar awalnya lagi. Sehingga dalam beberapa keterangan itu disebutkan hingga ada 360 sekian manzilah tempat edarnya matahari. Sehingga 1 tahun itu kan ada kurang lebih 300. Nah itu loh. Fadzalika mustaqarrun laha li'annaha la tatajawazuhu. Fadzalika, maka hal itu merupakan mustaqarrun, tempat edar, laha untuk matahari. Li'annaha la tatajawazuhu, karena matahari itu tidak akan melewati atau lepas dari tempat edarnya. Bayangkan kalau roda itu lepas dari asnya, paute ucul kabeh ngono lho. Saya pernah dapat cerita dari Wayo, mau nganter salah satu putra Depok untuk wisuda di Jakarta. Lagi nyetir, tahu-tahu ada roda di depannya. Dia tidak sadar kalau roda yang jalan depannya itu rodanya dia. Dan ini ngana ban gelinding. Sampai begitu mobil yang pakai jeluk lah, jebule rodanya dewek. Nah ini gambarannya. Artinya apa? Tidak mungkin matahari itu lepas dari mustaqornya. Matahari itu lepas dari tempat
edarnya. Bayangkan kalau matahari itu ucul, ya bisa jadi terbit dari selatan atau nanti terbit dari barat lah, itulah nanti kiamat nanti mungkin seperti itu nanti. Qarruha nihayatu irtifa'iha fis sama'i fis soifi wa nihayatu hubutiha fis syita'i. Ada pendapat lain, mustaqarruha, tempat edarnya matahari, iku nihayatu irtifa'iha, tempat terjauh, tempat terakhir dari ketinggiannya matahari itu sendiri di langit. Pada saat kapan? Fis soifi, pada musim ketiga, ya, musim kemarau. Wa nihayatu hubutiha, adapun tempat paling rendah matahari, ya ada saatnya matahari terjatuh sebelum, ya, antara ayat 38 ini dengan ayat 37 kemarin. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Andai kata matahari tidak berputar, tentu tidak akan terjadi adanya siang dan malam. Ini loh, ini namanya keterkaitan ayat dengan ayat, gitu loh, ya, ittisalul ayat bil ayat. Wa qala ba'duhum, wa qala lan dawu sapa setengahe ahli tafsir, mustaqirrus syamsi yakunu fil qiyamah, tempat menetapnya matahari itu nanti akan ada pada saat hari kiamat. Li'annahu khina taqumul qiyamatu, artinya tempat menetap, gitu loh. Sementara matahari masih terus berputar, nanti pada satu saat matahari itu akan menetap. Lah kapan saat matahari itu netap itu? Yakunu fil qiyamah, ada nanti pada saat terjadinya hari kiamat. Li'annahu khina taqumul qiyamatu tabqa syamsu fi makanin, sebab ketika nanti terjadi kiamat, tabqa syamsu fi makanin, matahari itu akan menetap pada satu tempat, dan pada saat itu yadhabu nuruha, nurnya, cahayanya matahari itu akan hilang. Fatabqa bila nurin, maka lantas matahari tetap muncul tapi bila nur, tanpa cahaya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu dihilangkan cahayanya. Ini berarti sudah ada tanda-tanda kiamat kubro, iya kan? Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengatakan mustaqirrus syamsi tahtal arsy. Ada pendapat lain bahwa tempat menetapnya matahari itu tahtal arsy, di bawah ars. Kama ruwiya an Abi Dzarrin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala annahu qala, sesungguhnya Abu Dzar berkata kepada kita semuanya, qala Rasulullah bersabda, yauman hina gharabatis syamsu ya Aba Dzarrin atadri aina tadhhabus syams. Wahai Abu Dzar, ketika nanti satu hari, ya, kamu lihat matahari itu terbenam, aina tadhhabus syams, kamu tahu enggak kemana matahari itu pergi? Ini pertanyaan baginda Rasul kepada sahabat Abu Dzar.
Wahai Abu Dar, ketika matahari terbenam, kamu tahu ndak? Aina tadhab? Kemana matahari itu pergi? Qultu, lantas kata sahabat Abu Dar menjawab, Allahu wa rasuluh a'lam. Ini tradisi, ya, sifat rendah hatinya para sahabat. Ketika Rasul tanya, mereka menjawab dengan kalimat Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu dari kami semuanya. Qala, lantas baginda Nabi berkata, ya Abu Dar, annaha taghribu wa tadhabu tahtal arsy. Wahai Abu Dar, sesungguhnya matahari itu terbenam dan kemudian pergi tahtal arsy, di bawah ars. Fatastadzinu, maka kemudian matahari minta izin antas judalillah, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Fayadzanu, kemudian Allah memberikan izinlah kepada matahari. Satu ketika nanti matahari isti'dzan, akan memohon izin, diawali izin untuk bersujud kepada Allah. Namun ternyata itu tidak mandek pada sujud saja. Summasta'danu summatasta'dzinu, kemudian matahari minta izin lagi, alla tatlu'a ila dunya. Matahari nanti satu ketika akan minta izin kepada Allah untuk tidak terbit ke dunia. Ini kalau sudah seperti ini repot ini kita. Ternyata matahari juga kalau bahasa kita itu ngambek, ya. Sama-sama makhluk. Yang namanya matahari juga punya sifat ngambekan juga. Tapi ngambeknya matahari ada benarnya. Kapan matahari itu minta izin untuk tidak terbit lagi ke dunia? Lamma ra'at minal ma'asi wal munkarat. Kapan matahari itu minta izin untuk tidak terbit lagi kepada Allah? Lamma ra'at, ketika matahari itu melihat minal ma'asi, berbagai macam kedurhakaan, berbagai macam kemaksiatan, wal munkarat, dan kemungkaran. Jadi dari itu ketika melihat kita jauh dari Allah, jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, ya, itu matahari sebenarnya wegah melihat kita semuanya itu. Sehingga fenomena ahli dunia ketika sudah terjadi banyaknya kemungkaran, kedurhakaan, ini membuat matahari untuk minta izin kepada Allah untuk tidak terbit lagi. Namun pada saat itu fala yu'danulaha, saat itu Allah belum mengizinkan kepada matahari, bal yuqalulaha, kan tetapi dikatakan kepada matahari, irji'i min haitsu tatlu'i. Udah matahari, mat jarene Allah, ya, mat kamu kembali aja dari tempat di mana kamu terbit, wis mana balik ngetan maning, terbit saja seperti biasanya. Fatatlu'u, lantas kemudian matahari terbit, tapi min masyrikiha, ya, terbit dari tempat terbitnya, min masyrikiha. Fadzalika qaulu ta'ala wa limustaqarrillaha. Lah inilah yang dimaksud ayat Allah dengan kalimat wasyamsu tajri limustaqarrillaha, terus berputar, ya, pagi terbit dari arah timur naik ke atas, ya, menuju arah barat, kembali lagi ke timur. Nah ini menurut sebagian ulama ahli tafsir, ini yang dimaksud dengan kalimat wasyamsu tajri limustaqarrillaha. Wa ala hadzat tariqi asyamsu tatlu'u
wa taghrubu ila yaumil qiyamah. Dan dengan cara seperti inilah matahari itu akan terus terbit dan terbenam ila yaumil qiyamah, hingga nanti hari kiamat. Nah, sekarang bagaimana saat nanti akan terjadi proses terjadinya hari kiamat? Fa amma idza kana waqtul qiyamah qariban wa dhaharal fisku wal fujuru wa kasuratil ma'asi wad dunubu 'alal ardi wa rufi'al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dha'ufat ahkamus syariah. Fa amma idza kana waqtul qiyamah, adapun nanti ketika akan terjadi hari kiamat, qoriban sudah dekat. Ketika hari kiamat sudah dekat, zaharul fisku wal fujur, tampaklah berbagai macam kefasikan, berbagai macam bentuk-bentuk kesalahan yang diperbuat oleh umat manusia, wal fujur, dan berbagai macam bentuk kesalahan dosa, wa kasuratil ma'asi, dan banyaknya kemaksiatan, wa dzunubu, dan dosa-dosa, alal ardi, di atas muka bumi, wa rufi'al amru bil ma'ruf, hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak ada dakwah lagi, sudah tidak ada orang yang tawasau bil haq wa tawasau bis wa dha'ufat, dan sudah menjadi lemah opo ahkamus syariah, hukum-hukum Islam sudah melemah. Fa fi dzalikas zaman, maka pada saat itu, pada waktu seperti itu nanti, tasjudu syamsu tahtal arsy, matahari akan bersujud di bawah arsy, migdaro lailin, kurang lebih 1 malam. Fala yu'dzanu mongkoradin izini opo laha srengenge antatlu'a, untuk terbit kembali. Ketika fenomena dunia sudah seperti itu tadi, maka lantas Allah baru memberikan izin kepada matahari untuk tidak melihat matahari cuti, rembulan melu-melu, ya. Wal qamaru kadzalik, rembulannya ikut-ikutan minta izin untuk tidak terbit. Yaji'u ila makani syamsi, si rembulan malah justru mendatangi tempatnya matahari. Mat nyong melu kon baelah, nyong ya sungkan ko jeleh, wis ndeleng na khedar, ndeleng na fajar, ngaji takiyang, tapi dolanan mercon terus. Ya. Nyong wis sungkan juga, jarene rembulan. Apa? Setiap kali tanggal 15, saya cuma untuk alasan saja, saya dibikin rayuan gombal saja, wajahmu bagaikan rembulan. Emangnya saya pernah apa, itu kan? Rembulan itu ngambek juga ternyata, ya, nggak mau terbit lagi gitu. Wal qamaru kadzalik yaji'u ila makanis syamsi fayam kusani fi makanin wahidin, maka lantas keduanya, matahari dan rembulan itu berdiam pada satu tempat, migdaru salasi layalin, kurang lebih 3 malam. Nah ini kalau matahari dan rembulan sudah kumpul di satu tempat dan tidak terbit, kayak apa kira-kira dunia itu? 3 malam loh. Dan kondisi seperti itu yang tahu hanya mereka-mereka yang ahli bangun malam. Nah ini maka nanti ada keterangan.
Fatulutil kalailati la ya'rifu illal mutahajjidun. Maka panjangnya malam itu 3 malam kan? Itulah ya'rifu illal mutahajjiduna. Tidak ada yang tahu. Kalau malamnya itu panjang banget. Tidak ada yang tahu manusia itu. Illal mutahajjidun. Kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Kan biasanya gini. Orang kalau sudah terbiasa bangun malam. Ya. Misalkan restu biasanya tangi jam 2. Ya. Sholat 4 rakaat. Witir. Lantas wirid selesai biasanya setengah jam kemudian subuh gitu kan. Kan kita bisa kira-kira kalau sudah mentradisikan bisa untuk kira-kira saya biasanya bangun jam sekian, saya sholat, saya zikir sekian kali sekian, selesai saya zikir, doa, tidak lama kemudian setengah jam pasti adzan subuh. Lah ini ndak. Biasanya setengah jam adzan subuh kok belum subuh-subuh terus. Jadi yang tahu itu al-mutahajjidun, orang-orang yang ahli bangun malam. Fa idza aiqadhu min naumihim qamu ila adail ibadati wat taati wad dzikri wal aurad. Ketika mereka orang-orang yang ahli tahajud bangun malam, ya. Qamu ila adail ibadat, mereka lantas melaksanakan berbagai macam ibadah seperti tadi yang saya sebutkan. Wa ta'at, berbagai macam bentuk ketaatan, wa dzikri wal aurat, wirid, zikir. Wa addu wa dhaifa ibadatihim. Mereka melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah mereka. Kama yaf'aluna kullalailah, sebagaimana mereka kerjakan, mereka lakukan setiap malam. Turun gitu loh. Ya. Kadang mangkat, kadang ora. Oh iya, jebule putune jare wis turu kaya kowe. Nah, ini. Orang-orang yang ahli tahajud, ya tadi seperti kebiasaan setengah jam kemudian biasanya sholat azan subuh dan subuhnya enggak kedengaran-dengaran gitu loh. Kok fajarnya ndak tampak-tampak gitu loh. Ini gitu loh. Biasanya kalau jelang pagi bintang sudah mulai jarang, bahkan ndak ada kan. Lantas di sebelah timur muncul fajar gitu loh. Lah ini kok aja gitu loh. Fadhannu ana faqadnal waqta. Maka mereka mengira faqadnal waqta, bahwa kita itu sudah kehilangan waktu. Au naqasna, atau kita kurang. Min wadhaifina minat ta'at, atau jangan-jangan saya tadi sholatnya kurang apa ya. Gitu loh. Orang-orang yang ahli tahajud akan punya prasangka gitu loh. Dalam dirinya, dalam benaknya dia berpikir, ki sebenarnya waktune nyong sing tangine kecepetan, atau jangan-jangan saya ibadahnya wiridnya yang kurang. Lah kok masih panjang juga malam ini gitu loh. Ini dalam benak orang-orang yang ahli qiyamul lail akan berpikir seperti itu. Padahal saat itu, lah itu tadi yang dikatakan awal, matahari dan rembulan tidak akan muncul selama 3 malam. Summajtahidu fit ta'ati wad dzikri wal aurat. Kemudian orang-orang yang ahli tahajud itu semakin bertambah kesungguhannya. Dalam hal apa? Ketaatannya, zikirnya, wiridnya. Walam yatlu'il fajru, dan fajar belum terbit juga. Tambah maning maksudnya. Kalau tadi sudah selesai tahajud, tambah tasbih lagi. Ya, tambah sholat sunapa lagi seperti itu. Belum terbit juga fajarnya gitu loh. Karena mereka tadi dalam benak, enggak lah jangan-jangan tadi nyong sholatnya pirang rokaat sih. Biasanya nyong 4 rokaat sudah terbit fajar lah, kok ini kok belum gitu loh. Lantas mereka nambah lagi wiridnya, nambah lagi sholatnya gitu loh. Wa nadharu ilan nujum, kembali keluar rumah lihat bintang lagi. Loh kok ajeg baik gitu loh. Fajar belum terbit juga.
wa hiya ala khaliha wa khafu min hadil alamati. Lantas baru muncul rasa takut, khawatir pada diri mereka, orang-orang yang ahli qiyamul lail tadi. Min hadil alamati, dari tanda-tanda ini. Wa aikonu, dan mereka meyakini anna hadi min alamatil qiyamah, bahwa ini adalah satu di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Fa akhbara ba'duhum ba'da, lantas melihat fenomena yang seperti itu, sebagian orang yang ahli tahajud itu mengkhabarkan kepada sebagian yang lain. Hedar WA Fajar, Fajar WA Anggit, ya. Hasnaf WA siapa? Vina WA siapa? Tata dan seterusnya. Kon rasa kena ora? Wong iki kok dawa banget gitu loh. Nanti akan saling mengkhabarkan, ya. Kamu rasakan enggak ini malam kok begitu panjang? Kan biasanya, ya, wong WA-WA-nan kari bengi. Ayo qiyamul lail, ya kan biasa awal modus qiyamul lail. Berlanjut dengan chatting kan kayak kue lo. Kue wong kana-kana. Hari wong kene ta langka. Lamun anaya siji, loro, telu, papat, lima, 6 wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya, tema awal qiyamul lail, berlanjut dengan qiyamul chattingin, ya kan? Tuh. Fa akhbara ba'duhum ba'dan wajtama'u fil masjid, lantas mereka saling mengkhabarkan, kemudian mereka janjian kumpul di masjid. Yatadarrauna, mereka mendekatkan diri, semakin nambah ibadahnya ilallah, kepada Allah. Wa yabkuna min khasyatillah, mereka pada nangis saking takutnya kepada Allah. Ya, perasaan muhasabah, ya, perasaan penuh dengan kedurhakaan bertumpuk saat itulah. Kiamat wis pan anjuk, sementara diri kami belum ada persiapan untuk amalia-amalia. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa min tilka taifati yujadu fi kulli bilad. Kelompok-kelompok yang mengetahui malam seperti itu akan ditemui di setiap kota, pasti ada kelompok seperti itu. Walakinnahum qalilun, tetapi jumlah mereka sedikit sekali. Ya, di akhir zaman nanti orang-orang yang seperti itu jumlahnya tidak seberapa. Intinya apa? Antara orang yang baik dengan yang tidak baik sudah lebih banyakkan yang tidak baik. Walakinnahum qalil wa bainan nasi dalilun fakirun. Bahkan orang-orang baik seperti panjenengan semuanya ini sudah dianggap hina oleh masyarakat, bahkan fakir. La i'tibaru lahum, tidak ada penghargaan belas di akhir zaman nanti. Alah, ngaji ngapain? Rasa melu-melu anggit bangsane, ngaji emang metu berase. Ngono, ya. Sudah tidak ada penghargaan sama sekali. Ya, kita masih bersyukur sekarang, ya, di mana agama masih banyak yang memuliakan ahli-ahli agama, para pencari ilmu, ya, para penghafal Quran, para santri. Sekarang ada hari santri, ya kan. Lah besok sudah tidak ada nilai lagi. La i'tibaru lahum bainal aghniya, terutama di mata orang-orang yang kaya raya. Itu sudah tidak ada, walah ngapain gitu loh. Sudah ada nilai, tidak ada nilainya lagi orang-orang yang ahli ibadah seperti tadi. Falamma tamma miqdaru salasi layalin, kemudian setelah sempurna 3 malam, amarallahu ta'ala asyamsa, kemudian Allah memerintahkan matahari an irji'i ilal maghrib. Nah ini, Allah nyuruh kembali matahari untuk terbit, tapi sayang nyuruh terbitnya minal maghrib, dari tempat terbenamnya. Berarti terbit dari mana? Dari arah barat. Ya wismat
kon muncul lagi mat. Ya, silahkan kamu mat, terbit lagi, tapi kamu terbitnya dari barat ya mat ya, kata Allah kepada matahari. Monggo kamu terbit lagi, tapi minal maghrib kiamata qad qarubat, bahwa hari kiamat sungguh sudah dekat. Kalau matahari sudah terbit dari, mudah-mudahan kita semuanya tidak menangi. Ya, kayak apa sih kedahsyatannya, ya, kayak apa kepanikan. Kita nggak usah jauh-jauh bicara kiamat lah. Ya. Bagaimana digambarkan di dalam surat apa kayak terjadinya tsunami, ya. Kita melihat, alhamdulillah kita belum keduman yang namanya Gunung Selamat meletus. Mudah-mudahan sih sesuai namanya selamat, ya, gunungnya tetap selamat gitu loh, dan memberikan keselamatan pada kita semuanya. Aceh kayak apa porak-poranda. Terbaru kemarin yang satu kampung kayak di blender itu loh, di Sulawesi atau di mana kan, ya, di Donggala atau mana, satu kampung hilang, telan bumi, kan persis kasusnya Korun atau siapa ya kan, itu loh, fakhosafna, ya, kami tenggelamkan Korun ke dalam bumi. Oleh karena itu kita mudah-mudahan sekali lagi terselamatkan dari hari kiamat yang seperti itu, ya. Nah, makanya kita sering pujian wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muk. Nah, itu kita terselamatkan dari hiruk pikuknya kedahsyatan hari kiamat dan lain sebagainya dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayabkiyani wa yatadarruani, begitu matahari diizinkan terbit dari ujung barat, dari tempat terbenamnya, matahari dan rembulan menangis, Mas. Wa yatadarruuna, dan dia mendekat kepada Allah. Wa min bukaihi ma yabki alus sama'i wal ard, melihat matahari dan rembulan itu nangis, maka nangis pula seluruh penduduk langit dan bumi. Para malaikat-malaikat Allah juga ikut menangis sebab tangisannya matahari dan rembulan. Falamma tola'at min maghribiha, falamma tola'at, maka ketika matahari itu terbit min maghribiha, dari tempat terbenamnya, dari arah barat, nada munadin minas sama, maka lantas nanti akan ada panggilan dari langit, akan ada suara dari langit. Ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib. Ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib. Ingatlah, ingatlah, matahari sudah terbit dari barat. Matahari sudah terbit dari barat. Nanti akan ada suara seperti itu. Falamma sami'aha dan nida, ahlul ardi bakau wa tadarra'u wa nadaru ilas sama. Ketika ahli bumi, para penduduk bumi mendengar undangan ini, mendengar suara ini, bakau, mereka semuanya pada menangis, wa tadarra'u, dan mereka mendekat diri kepada Allah. Wa nadharu ilas sama, dan mereka menengadah, melihat ke langit. Fadhahaba nuruhuma, ketika itu cahaya matahari dan rembulan sudah hilang. Wasara katosti, matahari dan rembulan itu kayak baskom, tampak bulat tapi tak bercahaya, sudah tidak ada nurnya lagi. Wajtama'a, dan mereka berdua berkumpul, matahari dan rembulan, fi makanin wahidin, pada satu tempat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Allah, wa jumi'as syamsu wal qamar, dan dikumpulkannya matahari dan rembulan. Wa fi dzalikal yaumi
la yanfa'ul buka'u min ahlil ardi. Pada hari itu sudah tidak manfaat lagi yang namanya tangisan penduduk bumi. Sudah terlambat, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita menangis di hadapan Allah sebelum jauh terjadinya kiamat. Biar tetesan air mata kita terpakai sebagai wasilah terselamatkannya kita dari api neraka. Waqtim lana ya Rabbana bi khairin qabla hurhuru waqtim lana ya Rabbana bi khairin qabla hurhuru. Ya, mudah-mudahan kita semuanya punya akhir hayat yang baik sebelum nafas sampai di tenggorokan atau sebelum terjadinya terbitnya matahari dari barat nanti. Wa fi dzalikal yaum la yanfa'ul buka. Buka itu tangisan, tidak manfaat lagi. Fa idza ja'atis syamsu wal qamaru, dan ketika matahari dan rembulan sampai ila wastis sama, di tengah-tengah langit, ya tadi terbit dari barat kan, naik ke atas, ketika sudah berada di posisi tengah-tengah langit, ja'a Jibrailu alaihi salatu wassalam. Kemudian nanti datanglah malaikat Jibril bi amrillahi ta'ala, atas perintah Allah, waraddahuma bi janahaihi ilal maghrib. Apa perlunya Jibril turun ke langit dunia? Akan mengembalikan matahari dan rembulan ke tempat terbenamnya dengan kedua sayapnya. Wa fil maghrib babun yuqalu lau babut taubati. Setelah matahari dan rembulan kembali terbenam, ya, dibawa ke arah barat lagi oleh malaikat Jibril, nanti di sebelah barat akan ada tulisan babut taubat, pintu taubat. Wa tulu dzalikal bab, berapa panjangnya pintu taubat itu? Masiratu sab'ina sanatan, kurang lebih perjalanan 70 tahun. Dawane panjangnya pintu taubat, ya, kita lebih perjalanan 70 tahun. Fasyamsu wal qamaru taghrubani fi dzalikal bab. Matahari dan rembulan lantas masuk terbenam lewat pintu tadi, babut taubah. Summa uhliqa babut taubati wan nadamah. Setelah matahari dan rembulan masuk, dikuncilah pintu taubat dan penyesalan. Maka tadi katakan tangisan kita, ya, permohonan ampunan kita sudah tidak manfaat lagi. Ya. Oleh karena itu sekali lagi monggo selagi kita diberi kesempatan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dikatakan kita tidak layak, kita tidak pantas menjadi ahli surga, tapi kita pun tidak kuat menahan panasnya api. Nah itu. Wa ba'da dzalika tatlu'u syamsu wal qamaru minal masyriq. Setelah itu matahari dan rembulan akan terbit lagi dari arah timur. Wah, fajar wis seneng. Ora sida kiamat kenyong sida bojo ki. Maneman sunate nyong ya kok, ya kan. Taunya manusia sudah bersorak melihat matahari kembali terbit dari arah timur. Kama kana ila qiyamis sa'ah. Walakinnal qiyamata tadharu min ba'di dzalik fi zamanin qalil. Akan tetapi hari kiamat itu kehancuran akan terjadi tidak lama lagi, gitu loh.
Tidak selang lama gitu loh. Begitu matahari terbit dari timur langsung hancur dunia ini. Hatta kila idza wulidat farsu ahadin qabla ayyur kiba khamlaha qamatil qiyamah. Sehingga ketika digambarkan hari kiamat itu terbit matahari dan bulan dari ufuk timur, tidak selang lama seperti apa? Anak sebelum ya sampai ke mulutnya suapan orang tuanya sudah terjadi. Kayak gambaran kuda sebelum menaikkan muatannya sudah terjadi. Kayak orang jual beli sebelum dia menerima kembaliannya sudah terjadi. Gambarannya seperti itu. Ya. Begitu singkatnya jarak antara terbitnya matahari dari timur tadi dengan hancurnya dunia ini. Jadi tidak ada jarak lagi. Maka saat masyarakat, umat manusia bersorak, senang melihat matahari terbit lagi dari ufuk timur, sudah tidak ada waktu lagi. Tidak selang lama hancurlah dunia itu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Insyaallah besok ayat 39. Sekali lagi pada ayat 38 ini bagaimana Allah memberikan ketentuan pada tempat edar matahari yang suatu saat nanti pasti matahari itu akan berhenti untuk beredar. Tepatnya pada hari terjadinya kiamat nanti. Sekali lagi mudah-mudahan kita terselamatkan ya, selamat ketika kiamat sughra, juga terselamatkan dari kiamat kubro ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari proses beredarnya matahari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharwal wabail hadimah al-mustafa wal murtad wabnahuma wa Fatima ilahana mustajiban wa munjiya bifadli aliyatin nawa bifadihah birushdika wajudika fi qalbina ya maulana bi Makkah wa Madinah hadza du'a abdan syakiran li rabbina fazidna fi wa hubbana li habibina mustashfi'an wa mudhi'a
nahmaduka wa sallallahu al-mustafa wa ala alihi wa sallama wa sallallahu al-mustafa wa ala alihi wa sallama li khamsatu Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.